Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yurliza Sapitri dengan NPM 2303025059. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya kembangkan, saya dan teman-teman saya kembangkan, yaitu dengan tema konseling dengan judul SIKAM atau Sistem Anonim Mobile. Saya akan menjelaskan setiap fitur secara rinci termasuk kode yang digunakan untuk menampilkan hasilnya dan bagaimana navigasi antar halaman itu diatur. Pada halaman pertama yaitu ada halaman landing. Di halaman ini adalah halaman yang menyambut pengguna. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan identitas aplikasi SIKAM dan menyediakan dua jalur navigasi yang jelas masuk login, yaitu masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun, lalu ada sign up bagi pengguna yang belum memiliki akun. Tampilan ini dibangun di halaman file like Minedart. Ini bagian ini, lalu halaman utama kelas landing screen. Komponen utamanya adalah widget icon, lalu ada icon heart dan seperti ini sebagai simbol logo. Lalu widget text untuk menampilkan nama SIKAM dan serta eleven button untuk login dan text button untuk sign up. Untuk navigasinya sendiri, halaman ini diatur sebagai halaman utama melalui initial root. Di material apps menekankan tombol login akan menjalankan navigator push name, sedangkan tombol sign up menjalankan navigator push name con sign up. Untuk halaman selanjutnya ada halaman login. Halaman ini tunjukkan bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Pengguna diminta untuk memasukkan email dan password untuk mengakses aplikasi. Email dan password untuk mengakses. Kita masukkan email. Lalu password. Ini apabila pengguna sudah memiliki akun. Namun apabila pengguna belum memiliki akun, dapat mengklik sign up atau membuat akun terlebih dahulu. Untuk navigasi halaman ini yaitu diatur sebagai halaman utama melalui initial root di material apps seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dapat kita klik login apabila kita sudah memiliki akun, namun jika belum kita klik sign up terlebih dahulu. Ini adalah bagian sign up. Halaman ini adalah tempat bagi pengguna baru untuk membuat akun, yaitu proses ini biasanya memerlukan lebih banyak input seperti nama, email, dan password. Kode untuk menampilkan tampilan ini yaitu halaman ini ada di bagian lib, lalu sign up screen ini di bagian bawah. Oke. Lalu strukturnya mirip dengan halaman login, namun memiliki lebih banyak tag file untuk mengakomodasi data pendaftaran yang diperlukan. Untuk navigasi halamannya yaitu pengguna bisa mengakses halaman ini dari halaman landing atau halaman login. Setelah pendaftaran berhasil, alur yang ideal adalah alur yang mengarahkan pengguna langsung ke dashboard menggunakan navigator push lesson untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Ini mari kita isi nama, email, untuk RISN-nya kita isi random saja. Passwordnya pastikan menggunakan password yang kuat. Setelah terisi semua, kita klik navigasi sign up-nya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran
yang Anda lakukan berhasil. Setelah daftar, kita klik login. Nah, login, kita masuk dengan nama yang sudah kita daftarkan tadi. Tadi saya mendaftarkan wijaya@gmail.com. Lalu passwordnya, kita klik login. Maka tampilannya akan beralih ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini disambut dengan tampilan welcome, lalu ada tulisan atau widget bagaimana perasaanmu hari ini, lalu ada di sini ada ikon notifikasi, lalu curhat sekarang, ada forum komunitas, lalu ada artikel dan tips dan kuesioner. Ini menjadi satu di halaman dashboard. Kode untuk menampilkan halaman ini yaitu dibangun di file lib dashboard screen dart. Desainnya menggunakan grid view yang secara dinamis membuat menu-menu kotak. Saya buka terlebih dahulu ini. Nah, ini dia. Jadi di sini di bagian main axis alignment, children course, saya masukkan ikon tangan menyapa, ada warna, icon button, dan ini teks bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, seperti yang saya jelaskan, ada kolom-kolom atau menu kotak. Setiap menu didefinisikan dalam sebuah list, di mana setiap item berisi judul, icon, dan kode tujuan. Untuk navigasinya sendiri, yaitu pengguna diarahkan ke sini dari halaman login, menggunakan navigator of context atau push placement dari dashboard. Setiap tombol menuju tombol menu akan menjalankan navigator push name untuk membuka fitur yang kita pilih. Jadi dapat saya contohkan bahwa navigator push name itu mengarahkan untuk membuka fitur yang pilih itu seperti ini contohnya teman-teman. Jika kita mengklik curhat sekarang, maka navigasinya akan berpindah ke bagian curhat sekarang. Dan ketika kita klik forum komunitas, maka akan beralih ke forum komunitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur apa saja sih yang ada di bagian dashboard ini. Yang pertama ada fitur curhat, yaitu deskripsi fitur curhat sendiri. Fitur ini menjadi titik awal bagi pengguna untuk memulai sesi konseling pribadi. Halaman ini menyediakan antar muka untuk menulis dan mengirimkan pesan bersama kepada konselor. Jadi saya menuliskan pesan, saya sedang gelisah. Lalu pesan akan terkirim. Nah, untuk melanjutkan pesan ini akan dilanjutkan pada sesi notifikasi. Namun, jika guru sudah merespon pesan kita. Namun, jika guru belum merespon pesan kita akan menunggu terlebih dahulu sampai guru tersebut merespon. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kode untuk menampilkan tampilan ini yaitu fitur curhat ini terdapat dalam file lab curhat backdart. Halaman ini berisi teks file bagi pengguna untuk mengetikkan keluhannya dan sebuah elephant button untuk mengirimkannya. Lalu navigasi halaman, yaitu pengguna mengakses fitur ini dengan menekan tombol curhat seperti yang sebelumnya saya lakukan, menekan tombol curhat di bagian dashboard yang akan menjalankan navigator push name atau kontak curhat untuk membuka halaman curhat back. Selanjutnya ada fitur halaman notifikasi dan detail chat deskripsi dari fitur curhat sekarang. Di sini ada semua chattingan dengan guru yang sudah melakukan konseling, ada juga chattingan dengan guru yang belum dibaca oleh si siswa, lalu ada tampilan yang sudah dibaca oleh siswa. Ini belum dan ini yang sudah.
Halaman notifikasi berfungsi sebagai pusat pesan, tempat pengguna melihat ringkasan dari semua sesi percakapan dengan guru. Ini adalah pintu gerbang untuk melanjutkan percakapan yang sedang berlangsung. Kode untuk menampilkan ini ada di bagian curhat Pekdart. Curhat Pekdart, lalu dia terkoneksi ke notifikasi Pekdart. Notifikasi Pekdart, ini kodenya. Halaman ini berada di lib notification Pekdart, data percakapan list yang berisi beberapa map seperti map mewakili satu sesi chat yang menyiapkan data seperti nama guru dan cuplikan pesan terakhir dari guru yang sudah selesai masa konselingnya. Halaman ini menggunakan list view build untuk menampilkan setiap item dari list tersebut. Untuk navigasi dari halaman ini, kita buka terlebih dahulu websitenya. Untuk navigasi dari halaman ini, yaitu pengguna mengakses notification atau notification pack dengan menekan icon lonceng di apps bar atau yang ada di dashboard. Seperti ini. Di bagian sini dapat kita klik. Saat pengguna atau saat kita mengklik salah satu notifikasi perintah dari navigator push, akan dijalankan perintah ini membuka halaman chat detail seperti ini. Maka dia akan menampilkan halaman chat detail atau bahkan history chat yang sudah pernah dilakukan dengan guru yang sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke penjelasan forum komunitas. Forum komunitas ini adalah ruang diskusi publik untuk kita. Jadi forum ini dapat digunakan secara umum untuk berinteraksi secara anonim kepada teman-teman yang lain tanpa mengetahui siapa sih orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kode yang dapat menampilkan hasil ini yaitu ada di lib. Kita lihat terlebih dahulu forum komunitas. Tampilan forum ini dibangun di file lib forum komunitas Pekdart. Pesan-pesan di dalamnya saya susun menggunakan list dari widget custom chat message yang saya rancang untuk menampilkan detail pesan tersebut. Untuk navigasinya, kita buka dulu. Fitur ini diakses dari dashboard melalui rute atau forum yang menampilkan halaman forum komunitas Pek. Ini tampilan forum komunitas Peknya. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya kita masuk ke bagian kuesioner. Nah, fitur ini menyajikan serangkaian pertanyaan reflektif untuk membantu pengguna memantau kondisi mental mereka. Kode untuk menampilkan hasilnya yaitu seperti yang terlihat di file lib. Ada kuesioner Pekdart. Kuesioner Pekdart. Nah, ini kodenya. Semua pertanyaan disimpan dalam sebuah list atau string. Halaman ini kemudian membaca list tersebut dan menampilkan satu persatu navigasi halaman pengguna, yaitu untuk memunculkan navigasi apa saja yang ada di dalam kuesioner tersebut. Untuk navigasinya itu sendiri, pengguna mengakses halaman ini dari dashboard melalui rute kuesioner yang kita lakukan sebelumnya. Kita klik, maka navigasinya akan beralih ke kuesioner. Setelah kita mengisi semua, maka dapat kita submit jawabannya dan kita akan dapat melihat hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan profil pengguna. Ada di bagian bawah ujung sebelah kanan.
Seperti yang kalian lihat, kita kan sudah melakukan login sebelumnya. Nah, ini adalah halaman profil yang sudah kita lakukan login atau sign up. Wijaya, email, password, NISN. Nah, ini ada tombol logout untuk keluar dari aplikasi ini. Untuk deskripsi fitur profil ini sendiri, yaitu halaman profil adalah area personal pengguna. Di sini mereka dapat melihat detail akun seperti foto, nama, dan email, serta melakukan tindakan penting seperti keluar dari aplikasi atau logout. Untuk kodenya tersendiri, kita dapat lihat di lip, profile, backdart. Nah, tampilan ini dibangun dalam file lip atau profile backdart. Informasi pengguna seperti email, dan serta ada icon logout juga. Ditampilkan menggunakan widget teks. Dapat dilihat kodenya. Terdapat juga widget title avatar untuk mengganti profil dan sebuah elephant button untuk fungsi logoutnya sendiri. Sedangkan untuk navigasi dari profil ini sendiri, yaitu halaman ini ada ikon panah seperti di atas ini. Ketika diklik, dia akan kembali ke bagian dashboard. Nah, begitupun sebaliknya, navigator dari halaman ini yaitu ketika kita klik bagian profile, maka dia akan beralih ke profile itu sendiri. Yang terakhir ada artikel dan tips. Untuk artikel ini sendiri, ada 2 artikel yang sudah kelompok kami masukkan, yaitu ada mengelola stres di sekolah dan manfaat mindfulness. Baca selengkapnya. Ada beberapa paragraf yang menjelaskan terkait mengelola stres di sekolah. Dapat kita baca. Lalu untuk artikel yang kedua ada penjelasan terkait apa itu mindfulness. Untuk navigasinya sendiri sama seperti yang sebelumnya, kita ke dashboard, lalu kita klik artikel dan tips, maka navigasinya akan berpindah ke dalam artikel dan tips itu sendiri. Untuk bagaimana tampilan ini muncul, silakan lihat di bagian lip, lalu artikel dan tips. Ini adalah kode yang pertama terkait manfaat mindfulness. Kita masukkan gambar atau asetnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan teks seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, yaitu mindfulness adalah seni untuk hadir sepenuhnya saat ini. Lalu yang selanjutnya ada mengelola stres di sekolah, ada image dan deskripsinya. Demikianlah rincian dari setiap fitur dalam aplikasi yang sudah saya kembangkan, yaitu Sikam. Setiap fitur telah dirancang dengan menggunakan kode yang terorganisir untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan mudah dikelola. Terima kasih atas perhatiannya.